Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ilmu usul fikih itu ilmu yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena ilmu usul fikih itu merupakan pintu gerbang penting bagi kita semua yang ingin mendalami hukum Islam secara komprehensif, sistematis, dan penuh kesadaran ilmiah, begitu ya. Dengan mempelajari usul fikih, seorang muslim dapat memahami bagaimana proses istinbat hukum dilakukan oleh para ulama, sehingga tidak sekadar menerima hasil fatwa, tapi juga mengetahui landasan berpikir di baliknya. Oleh karena itu, yuk mari kita berkenalan dengan salah satu disiplin ilmu, yaitu ilmu usul fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Usul merupakan jamak dari kata aslun yang berarti pondasi, dasar, ataupun sumber. Sedangkan fikih artinya itu pemahaman yang mendalam. Jadi usul fikih adalah dasar-dasar untuk memahami hukum Islam. Sedangkan menurut Imam Al-Juwaini dalam Al-Burhan fi Usul Fikih, beliau mendefinisikan usul fikih adalah ilmu tentang kaidah dan metode yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak mendengar istilah fikih ya, istilah fikih. Namun keduanya ada perbedaan. Ada fikih, ada usul fikih. Berikut ini penjelasan antara perbedaan fikih dan usul fikih. Secara arti, fikih itu artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang bersifat amalia. Sedangkan usul fikih itu artinya ilmu tentang cara dan kaidah menggali hukum dari dalil yang ada. Nah, hasilnya, produknya dari fikih adalah hukum-hukum, yakni ada wajib, haram, sunnah, dan lain-lain. Sedangkan usul fikih itu adalah kaidahnya ataupun metode dalam penggalian hukumnya. Contoh, dalam sholat nih. Sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Ini dalam pembahasan fikih. Nah, dalam usul fikih yang dibahas adalah adanya kaidah al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Dalam Al-Quran ada perintah, contohnya aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah perintah, dan perintah ini menunjukkan pada kewajiban. Kemudian dalam mempelajari ilmu usul fikih juga ada objek-objeknya. Nah, setidaknya ada 4 macam objek kajian dari usul fikih, yakni ada sumber-sumber hukum, yang kedua hukum syara atau hukum syar'i, yang ketiga istimbat, dan yang keempat adalah ijtihad. Oke, kita bahas keempat objek kajian usul fikih. Yang pertama, sumber hukum. Nah, usul fikih membahas sumber-sumber mana saja yang valid digunakan untuk menggali hukum. Sumber hukum Islam disebut juga dengan dalil. Nah, ada 3 macam sumber hukum. Ada sumber primer, ada sumber sekunder, dan ada sumber pendukung. Sumber primernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah, sedangkan As-Sunnah disebut juga dengan Al-Hadith, yakni perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga sumber sekunder, yakni ada ijma dan qiyas. Ijma artinya kesepakatan para ulama mujtahid, sedangkan qiyas ataupun analogi adalah menetapkan suatu hukum yang baru yang tidak disebutkan secara jelas di Al-Quran ataupun di hadis, dengan menyamakan ilat ataupun alasan hukum perkara tersebut dengan perkara yang lainnya yang sudah ada hukumnya.
Kemudian yang ketiga ada sumber hukum pendukung, di antaranya istihsan, ada maslahat mursalah, ada urf, ada istihab dan lain-lain. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk sumber primer dan sekunder itu para ulama bersepakat tentang keberadaannya, sedangkan yang pendukung ada yang berbeda-beda, yang ada yang setuju yang ini, kemudian yang ini tidak setuju, begitu ya. Kemudian objek berikutnya adalah hukum syar'i ataupun hukum syara. Hukum syara itu adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah terkena kewajiban syariat, baik itu berupa tuntutan, pilihan, penetapan sebab, syarat, ataupun penghalang. Nah, hukum syara ini ada dua macam, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i adalah hukum taklifi adalah hukum yang berhubungan langsung dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada mukallaf. Nah, hukum taklifi ada 5 macam, ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib itu artinya perbuatan yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka hukumnya dosa. Kalau sunnah, perbuatan yang dianjurkan. Jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidak dosa. Adapun haram, perbuatan yang dilarang. Jika dilakukan berdosa. Nah, kalau makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka berpahala, dan jika dilakukan tidak berdosa. Nah, adapun mubah yaitu perbuatan yang boleh dilakukan ataupun ditinggalkan tanpa pahala ataupun dosa. Adapun hukum wad'i adalah hukum yang berkaitan dengan ketentuan berlakunya hukum taklifi. Di antaranya ada sebab, ada syarat, dan juga ada mani'. Yang disebut sebab itu adalah sesuatu yang menjadi alasan munculnya suatu hukum. Contoh, terbitnya fajar sebagai sebab wajibnya sholat subuh. Artinya kalau belum terbit fajar, ya belum wajib sholat subuh. Kemudian ada juga syarat. Syarat itu yakni sesuatu yang harus ada agar hukum tersebut sah berlaku. Contohnya, wudu adalah syarat sah sholat. Artinya kalau tidak wudu, ya tidak sah sholatnya. Kemudian ada mani ataupun penghalang, yakni sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum secara umum. Contohnya, haid menjadi penghalang kewajiban sholat bagi perempuan, begitu ya. Berikutnya, objek kajian dari ilmu fikih adalah istimbat ataupun kaidah dalam mengeluarkan hukum. Jadi istimbat itu adalah inti metodologis usul fikih bagaimana memahami teks ataupun nas syar'i berdasarkan kaidah bahasa Arab dan logika umum. Kenapa menggunakan kaidah bahasa Arab? Karena memang ya dalilnya ataupun sumber primernya itu kan berbahasa Arab, maka banyak digunakanlah kaidah kebahasa Araban gitu. Di antaranya ada al-amr dan an-nahyi. Al-amr perintah, kemudian an-nahyi larangan. Nah, perintah juga apakah selalu dipahami bahwa perintah itu selalu wajib atau enggak? Kemudian an-nahyi serta larangan gitu ya, apakah dipahaminya bahwa larangan itu selalu haram ataupun tidak, begitu ya. Kemudian ada al-am dan khos, ada kata yang kategorinya umum ataupun khusus. Ada yang mutlak ataupun muqayyad, mutlak atau muqayyad yang terikat. Ada yang mantuk ataupun mafhum, mantuk yang maknanya itu eksplisit yang diucapkan, ataupun mafhum yang makna itu implisit. Ada hakikoh, ada majaz. Hakikoh makna yang sebenarnya, kemudian dan majaz makna kiasan. Nah, teman-teman perlu kita mengetahui tentang kaidah-kaidah tersebut supaya kita tidak salah paham akan teks ataupun nas dari dalil yang ada, gitu ya.
contoh dalam istimbat dalil ya teman-teman sekalian. Ada kaidah bahwa perintah atau amr itu asalnya menunjukkan wajib atau wujub, kecuali memang ada indikator yang mengalihkannya ke makna yang lain sehingga menjadi sunnah gitu dan sebagainya. Nah, dari kaidah ini ketika Al-Quran mengatakan aqimus sholah, dirikanlah salat. Nah, menurut metodologi usul fikih, kata dirikanlah adalah perintah yang asalnya wajib. Kesimpulan fikihnya adalah salat adalah wajib. Nah, selain itu dalam metodologi istinbat juga kita harus mengetahui dan juga mempelajari ta'arud al-adillah. Ta'arud al-adillah artinya apabila ada dalil-dalil yang bertentangan ya secara sekilas kok ini berbeda gitu, kontradiksi. Nah, itu ada metodologisnya. Di antaranya ada al-jam'u, at-tarjih, an-nasakh dan at-tasaqqut. Al-jam'u artinya mengkompromikan. Kalau at-tarjih itu adalah memilih dalil yang lebih kuat begitu. Kemudian ada an-nasakh, menghapus hukum yang terlebih dahulu. Jadi yang dipakai adalah yang datang kemudian. Ada juga at-tasaqqut ataupun menggugurkan. Ya udah deh, dua dalil ini kita gugurkan saja seperti itu. Nanti pembahasan lebih dalamnya lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya, objek kajian dari usul fikih yang keempat adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah mengeluarkan hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Ini artinya bahwa ijtihad itu adalah upaya yang sungguh-sungguh seorang ulama atau disebut juga dengan mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum dari dalil yang ada. Nah, ketika tidak ada nas yang tegas yang menetapkan hukum perkara tersebut, gitu ya. Nah, dalam objek kajian ini dibahas juga tentang syarat dan juga macam-macam ijtihad. Singkatnya, kalau seseorang itu ingin berijtihad atau ingin menjadi seorang mujtahid, di antaranya mengetahui Al-Quran dan hadis beserta ilmu tafsir dan ilmu hadis, menguasai bahasa Arab, memahami usul fikih dan qawaid fikih, mengetahui ijma dan khilaf ulama, memiliki ketakwaan dan keadilan, memiliki kemampuan berpikir tajam dan lain-lain. Kemudian juga ada macam-macam ijtihad. Ada ijtihad bayani, ijtihad qiyasi dan ijtihad istilahi. Ijtihad bayani itu menetapkan hukum dengan penafsiran lafaz nas ya. Contohnya menafsirkan makna perintah dalam ayat. Ada ijtihad qiyasi, artinya menetapkan hukum dengan analogi ataupun kias. Contohnya mengiaskan narkoba dengan khamar. Ada ijtihad istilahi, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umat. Contohnya aturan lalu lintas demi keselamatan gitu ya. Nah, itu macam-macam ijtihad. Berikutnya, apa sih manfaat dan tujuan usul fikih? Di antaranya, yang pertama, memahami metodologi hukum Islam dengan benar. Nah, ilmu usul fikih memberikan kerangka berpikir yang sistematis agar hukum Islam digali sesuai aturan yang benar. Yang kedua, menjadi dasar bagi ijtihad atau penggalian hukum baru. Usul fikih menyediakan semacam peta gitu ya bagi para ulama. Dengan metodologi yang benar, seorang mujtahid tidak asal mendebak hukum, melainkan menggunakan perangkat logika dan bahasa yang terukur untuk menggali hukum dari sumber yang ada. Yang ketiga, mencegah salah paham terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Nah, sering kali sebuah ayat ataupun hadis bersifat umum ataupun atau bersifat ganda. Nah, metodologi ini berfungsi sebagai kompas agar seorang tidak mengambil kesimpulan yang keliru hanya karena memahami teks secara tekstual tanpa melihat konteks kebahasaan dan syariat. Yang keempat, menyatukan metode berpikir para fuqaha ataupun ahli hukum Islam. Yang kelima,
membantu memahami hikmah di balik hukum. Ya, tidak hanya sekedar mengetahui apa hukumnya, tetapi juga memahami alasan dan tujuan syariat di balik adanya hukum tersebut. Nah, yang keenam, sebagai filter terhadap pemikiran hukum yang ekstrim. Usul fikih menjaga agar penafsiran hukum itu tidak keluar dari batas syariat, sehingga menghindari sikap berlebihan ataupun menyimpang. Usul fikih mencegah sikap ekstrim kanan yang mengabaikan konteks serta mencegah ekstrim kiri yang mengabaikan teks demi logika semata, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, menjaga agar hukum Islam tetap relevan sepanjang zaman. Dunia kan terus berubah, apalagi yang berhubungan dengan teknologi seperti munculnya kripto, bayi tabung, hingga AI. Nah, dengan perangkat ijtihad yang kokoh, hukum Islam tidak menjadi usang, melainkan mampu memberikan jawaban hukum atas persoalan-persoalan modern yang belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah teman-teman sekalian pengantar ataupun perkenalan apa itu ilmu usul fikih. Mudah-mudahan dengan pengantar usul fikih ini kita semakin tertarik untuk lebih dalam lagi mempelajari ilmu usul fikih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.